Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian, khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 10 MIPA semester 1. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang konsep jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Konsep ini nanti akan menjadi dasar bagi kalian ketika nanti kalian mempelajari tentang gerak benda. Mari kita mulai. Bapak akan tunjukkan ilustrasi pada orang yang ada di layar ini. Misalkan seseorang mula-mula berada di titik 0 ini, kemudian dia berpindah hingga dia berada pada posisi X1. Selanjutnya dia berbalik sejauh X2 dari posisi tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan jarak tempuh orang tersebut dan perpindahannya. Akan kita lihat di sini, kita akan mendapatkan vektor perubahan kedudukan orang tersebut dari keadaan awal tadi di 0 hingga dia berhenti di titik 2 ini. Anggaplah dia sebagai delta X. Jarak tempuh orang tersebut kita hitung dengan menjumlah seluruh panjang lintasan orang tersebut, yaitu tadi panjang lintasan pertama adalah 6 meter, kemudian panjang lintasan selanjutnya adalah 4 meter, sehingga jarak tempuhnya adalah 10 meter. Tapi bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahannya tidak bisa kita hitung seperti itu, tetapi kita hanya menghitung posisi awal dari orang tadi dan posisi akhir orang tadi. Dimana tadi dia posisi awalnya adalah 0 dan posisi akhirnya adalah 2. Sedangkan dia tadi menempuhnya ke kanan 6 meter dan berbalik 4 meter, sehingga perpindahannya nanti adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2 meter. Dari sini akan tampak perbedaan antara jarak tempuh benda dan perpindahannya. Jadi apa sebenarnya perbedaan antara jarak dan perpindahan? Untuk membedakannya, kita definisikan bahwa jarak tempuh ini merupakan panjang lintasan yang ditempuh benda. Di dalam fisika, jarak tempuh ini merupakan besaran skalar. Jadi, seberapa panjang lintasannya ini kita hitung seluruhnya. Tetapi perpindahan merupakan perubahan kedudukan benda. Dia tidak bergantung pada panjang lintasan maupun bentuk lintasannya, tetapi hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Nah, di sini akan tampak bahwa panjang lintasannya adalah X1 ditambah X2, sedangkan sedangkan perpindahannya hanya ditunjukkan oleh delta X ini, di mana dia merupakan perubahan kedudukan akhir dari kedudukan awalnya. Saya kira jelaskan sampai di sini tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor. Jadi dia memiliki arah.
Selanjutnya mari kita pahami bersama tentang konsep kecepatan. Kembali ke perjalanan orang tadi. Dia berjalan pada T1 yaitu sejauh X1, kemudian dia berbalik hingga menempuh waktu T2 dan sejauh X2. Kecepatan didefinisikan sebagai besarnya perubahan kedudukan per satuan waktu. Jadi kata kuncinya adalah perubahan kedudukan, anak-anak sekalian. Sehingga kalau kita rumuskan secara matematis bahwa kecepatan itu dinyatakan sebagai delta X per delta T, yaitu kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal dibagi selang waktu tempuhnya. Sehingga dari sini tampak bahwa waktu tempuhnya adalah T1 ditambah T2, bukan? Karena dia selama perjalanan tadi menempuh T1, kemudian baliknya T2. Sedangkan perpindahannya hanya berpindah dari 0 ke 2 ini atau sejauh delta X. Satuan kecepatan adalah meter per sekon. Karena perubahan kedudukan itu adalah vektor, maka kecepatan juga merupakan besaran vektor. Sampai di sini mudah-mudahan kalian dapat memahami tentang apa itu kecepatan. Selanjutnya mari kita lihat tentang konsep percepatan. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan seseorang berlari, kemudian pada suatu saat dia memiliki kecepatan V1 dan pada kali lain dia memiliki kecepatan V2. Di sini ada dua kecepatan, yaitu pada T1 dia punya kecepatan V1 dan pada T2 dia punya kecepatan V2. Percepatan dinyatakan sebagai besarnya perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi di sini ada perubahan kecepatan yang dirumuskan secara matematis, yaitu bahwa besarnya A adalah delta V per delta T, atau bisa kita hitung yaitu kecepatan akhir dalam hal ini adalah V2 dikurangi kecepatan awalnya ketika kita perhitungkan di T1 tadi, dan selang waktu dari T1 ke T2. Satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Sedangkan arah vektor percepatan searah dengan arah vektor perubahan kecepatan. Kemudian kalau kita lihat di sini, karena perubahan kecepatannya ke kanan, maka di sini juga percepatannya arahnya ke kanan. Mudah bukan anak sekalian, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami konsep dasar ini, karena nanti akan kita gunakan terus ketika kita membahas gerak pada bagian selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.